Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, jumpa kembali dengan saya Bu Hanifah dalam pelajaran matematika. Untuk yang sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian pada perpangkatan. Kalau kemarin kita masih sampai di perkalian, sekarang ke pembagian. Tolong diperhatikan sebentar. Ini saya tuliskan rumus umumnya, rumus umum dari pembagian pada perpangkatan. Jika A dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah pengurangan. Kalau kemarin saat kita membahas perkalian, A pangkat M dikalikan A pangkat N hasilnya penjumlahan. Ingat-ingat ya, kalau perkalian hasilnya di sini penjumlahan, tapi kalau pembagian hasilnya di sini pengurangan. Nah, sekarang setelah nanti kita mempelajari ini, nanti kita akan menemukan beberapa kasus. Yang pertama, jika M-nya lebih besar dari N. Kalau M-nya lebih besar dari N, nanti pangkat yang terjadi di sini adalah positif. Pangkatnya positif. Tapi kalau sama, jenenge podo, nanti pangkatnya menjadi 0. A pangkat 0 ini nanti sama dengan 1. Kemudian kalau kurang dari N menjadi minus, pangkatnya min. Ini ya bedanya, kalau lebih positif, kalau kurang negatif. Nah, untuk yang ini dan itu kita pelajari setelah kita membahas pembagian. Sekarang kita pelajari yang ini dulu, yang M-nya lebih besar dari N, nanti hasilnya positif. Kemudian ada lagi pembagian perpangkatan pada pecahan. Saya tuliskan rumus umumnya saja dulu. A pangkat B, A per B dipangkatkan M, hasilnya A pangkat M per B pangkat M. Jadi semua yang ada dalam kurung dipangkatkan dengan M-nya. Baiklah, sekarang kita ke latihan soalnya ya. Untuk yang ini dulu. Yang pertama, jika bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama, mudah. Sekarang misalkan kita punya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. 4 pangkat 5. Kalau pembagian berarti pengurangan. Hasilnya 4 pangkat 3. Sampai seperti ini saja. Ini artinya disederhanakan. Kemarin saya lihat jawaban anak-anak saat ada perintah menyederhanakan, hasilnya ditulis. Hasilnya sampai panjang berapa juta itu ditulis. Padahal saya hanya meminta kalian untuk menyederhanakan saja. Seperti ini. Hasilnya itu. Oke. Kemudian yang kedua, misalkan Bu Guru punya 8 bagi 2 pangkat 2. Perhatikan, ini 8, ini 2. Kalau contoh yang pertama, 4 dan 4, basisnya atau bilangan pokoknya kan sudah sama. Ingat ya, basis itu harus sama. Basis atau bilangan pokok. Ini kan masih 8 dan ini 2. Kita harus menyamakan dulu. Berarti kita harus mengubah 8 karena 2 kan sudah yang paling kecil. 8 disederhanakan dulu menjadi 2. 8 itu kira-kira berapa pangkat 2 pangkat berapa? 2 kali 2 kan 4. Kali 2 lagi 8. Berarti 8 artinya 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah begini kan sama. Ini 2, ini 2. Bilangan pokoknya sudah sama atau basisnya, yes, tinggal mengurangi saja. 3 kurang 2, hasilnya 2 pangkat 1. Kalau ditanya hasil, ya 2. 2 pangkat 1 kan 2. Yes. Sekarang contoh yang ketiga. Misalkan kita untuk yang pembagian ini ya. Pembagian perpangkatan. Semua yang ada dalam kurung dipangkatkan dengan yang ada di luar. Misalkan Bu Guru punya 2/3 pangkat 5. Artinya ya kita pecah satu persatu. Yang 2 dipangkatkan 5, yang 3
juga dipangkatkan 5. Ya sampai seperti itu. Kecuali kalau diminta hasil. Kalau diminta hasil berarti nanti kita hitung 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 3 juga begitu. Tapi kalau cuma sederhanakan, ya sampai gini aja. Nggak sampai hasilnya sampai wirong ya. Terus berikutnya saya beri contoh lagi. Misalkan Bu Guru punya 6 pangkat 3 kalikan 3 bagi 2 pangkat 2. Nah ini lagi. Ini soalnya ada perkalian, ada pembagian. Kemudian ini bilangan pokoknya masih belum sama. Nah dari sini kita harus menyamakan dulu. Diingat-ingat ini ya. Basis harus sama. Setiap kita mengerjakan, baik itu pembagian, perpangkatan, perkalian, basisnya harus sama. Sampai masih ingat yang rumus ini? A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kalikan B pangkat N. Seperti itu ya. Nah sekarang 6. Kalau dilihat 6 itu asalnya dari berapa? Karena di sini ada 2, ada 3. Kan 6 asalnya dari 2 kali 3. Tinggal kita tulis ini aja. 6 diubah menjadi 2 kali 3. Ini kan sudah mewakili 6. Pangkatnya 3. Kemudian dikalikan 3. Ini kan nggak ada pangkatnya atau pangkat 1 per 2 pangkat 2. Ini bisa kita pecah menjadi itu. Berarti 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3 dikalikan 3 per 2 pangkat 2. Nah dari sini perhatikan, ini 2 dan 2, 3 dan 3. Baru kita bisa bekerja pakai rumus ini, pakai rumus perkalian yang kemarin. Sekarang 2 dengan 2. 2 dan 2 ini kan pembagian. Berarti 2 pangkat 3. Pembagian artinya pengurangan, tinggal dikurangi. Terus yang 3-nya, karena ini perkalian berarti menjadi penjumlahan. 3 ditambah, kalau apa-apa ini berarti